Nah, kemudian yang menarik lagi adalah karena dia akademisi, berpikirnya itu mungkin ya sama kita semua akademisi itu mudah nangkap. Maunya Anies itu begini, kita bisa nangkap. Kalau ada orang pidato kan maunya begini bla bla, besok kita tengok bukan begitu. Ya kan? Kan ada itu. Begini begini begini, kita nanti punya ini, kita nanti punya ini, nanti tak kapan. Kan gitu. Jadi Anies tak seperti itu saya lihat. Akademisi itu dia sudah punya gagasan, kemudian dilemparkan gagasan, kemudian dilakukan tahap-tahap, kita bisa ikuti. Begitupun kalau Mas Anies setuju dengan hasil Kongres Islam kedua itu. Ini akan disampaikan ke... Saya akan sampaikan. Mudah-mudahan dia tidak nolak lah, karena isinya lebih kurang sama seperti apanya. Dan yang menarik adalah Anies itu diterima di dunia internasional dan dihormati. Itu poin yang luar biasa sebagai seorang presiden. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini Bincang Spesial adalah bincang yang benar-benar spesial karena saat ini saya berada di Poli Cafe di kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Spesial menjumpai pemilik channel Sisi Pandang Mas Rizky Tanggang. Bersama kita sekarang sudah hadir Dr. Mas Rizky Tanggang. Jadi ini satu kolaborasi yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada warga di Sumatera Utara maupun di tempat-tempat lainnya seputar perkembangan politik jelang 2024. Bang Masri, apa kabar ini? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Kemari. Ya. Saya pernah baca-baca buku tulisan Bang Masri berjudul Bertarung Mempertahankan Agama dan Bangsa. Bang Masri, dalam buku ini banyak hal Anda jelaskan, banyak hal Anda rekam, situasi perkembangan politik di tanah air bukan hanya di Sumatera Utara. Kami juga merekam banyak hal sepak terjang, walaupun kami tidak menemukan kapan Pak Masri menyepak dan menerjang orang. Tapi sepak terjang politik mulai dari misalnya penyelenggaraan Kongres Umat Islam di Sumatera Utara yang sudah 2 kali ya Pak Masri, 2 kali ya. Yang terakhir yang kami rekam itu cukup menarik, mengokohkan ukhuwah Islamiyah Dan menata ulang Indonesia. Ya kan? Serupa dengan Kongres pertama, Kongres Umat Islam pertama yang menghadirkan banyak tokoh-tokoh nasional. Juga di Kongres kedua ini menghadirkan banyak tokoh nasional dan ini cukup mengagetkan banyak pihak. Bang Masri, sebenarnya apa sih yang Anda cari dengan berbagai aktivitas itu? Ya, pertama ini sebenarnya beranjak dari keprihatinan sekaligus harapan. Keprihatinan itu meskipun misalnya Islam itu mengajarkan satu ajaran yang sangat kuat tentang persaudaraan yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah, dan bahkan itu bagian dari akidah. Tak beriman kita kalau tak merasa berukhuwah dengan orang beriman yang lainnya. Tapi ternyata dalam prakteknya belakangan ini terutama itu menjadi persoalan besar. Rasa sudah agak sulit atau katakanlah langka atau sudah mulai jauh kita berukhuwah. Malah ada kecenderungan terjadi
friksi atau katakanlah beda pendapat yang berujung pada hampir suasana yang tak menyenangkan. Seperti kertakan gitu. Gertakan, hujat menghujat, hanya persoalan-persoalan khilafiyah. Nah, saya mungkin ya salah kalau mengatakan, tapi perlu saya katakan ada juga pihak-pihak yang menginginkan ini retak. Begitu. Yang memelihara suasana tidak Suasana. harmonis di kalangan umat Islam. Ya, bahkan membuat suasana semakin melebar. Indonesia ini 87% atau 87,6% itu Islam. Kalau yang 87,6% ini diadu, Indonesia ini hancur. Kalau yang 87,6% ini tidak akur, berkelahi, hancur. Hancurnya di mana? Ini akan dikuasai negara ini oleh orang lain. Itu loh. Karena kekuatan umat Indonesia ini ada di umat Islam yang mayoritas besar itu. Jadi di samping TNI, kekuatan Indonesia itu Islam. Nah, saya punya punya semacam perasaan atau apalah ya, feeling atau apa itu. Di suasana yang diciptakan sehingga ada upaya memang melakukan penguasaan Indonesia dari cara apa gitu. Nah, keprihatinan inilah yang kemudian saya berharap jangan terjadi, maka kita coba lakukan berbagai macam upaya supaya ukhuwah ini jadi pegangan sebagaimana ajaran kita. Yang kita lakukan adalah kongres para ormas, pimpinan ormas ini bersatu, melakukan satu aktivitas, mengelahirkan pikiran-pikiran tentang Islam itu sendiri, dan tentang Indonesia yang kita miliki ini, bagaimana menata ulang bersama-sama. Nah, itulah bahasa kita. Jadi kongres itu pada hakikatnya begitu. Sebenarnya saya melakukan tidak hanya kongres-kongres melalui komunikasi, kunjungan dan segala macam. Tapi alhamdulillah sambutan itu bagus. Tinggal aplikasinya bagaimana ini. Itu yang satu hal. Aplikasi terpenting yang harus dilakukan. Aplikasi itu pertama tentu kembali kita pertama itu bahwa ormas itu hanya sebagai alat, ya, alat kita berbuat baik, alat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ormas Islam maksudnya nih? Iya, jadi itu bukan tujuan atau bukan sesuatu yang harus kita pertahankan atau apa dalam pengertian mengorbankan nilai ukhuwah. Justru kita membentuk ormas mestinya semakin memperkokoh internal ormas, memperkokoh antar ormas. Jadi bukan membuat kita blok-blok. Berarti ini yang berkongres ini ormas Islam, ormas Islam, bukan individu, bukan individu. Karena saya berkeyakinan begini loh. Kenapa saya mengambil ormas-ormas itu? Pertama, bahwa kita ini hampir semua berafiliasi kepada ormas, baik secara langsung atau tidak. Mungkin tidak pakai kartu, tapi kita bisa menyebut diri kita NU, Kultural, atau Al-Wasliyah, atau Muhammadiyah di Sumatera Utara begitu ya. Tapi ada kecenderungan itu. Nah, kalau pimpinan-pimpinan itu menunjukkan sikap yang sama, ya, sejalan dan apa, di bawah ini hilang, nggak ada masalah apa-apa. Semakin nyaman malah. Nyaman. Nah, itulah yang ingin kita ciptakan. Nah, kemudian hal lain adalah dalam menjaga negeri ini, ya, itu ormas-ormas yang harus berperan. Kenapa? Karena sebelum Indonesia ini ada, yang berada itu ormas. Nah, ini yang lupa orang semua. Sebelum ada negara ini, yang ada itu ormas. Lahirlah Serikat Dagang Islam. Itu yang mempersatukan kita seluruh Indonesia. Nah, Indonesia yang berbagai macam etnis, berbagai macam suku, kemudian pulau, dipisah dengan pulau, bisa disatukan, ya, hanya dengan Serikat Dagang Islam. Karena Islam bersebar di seluruh Nusantara. Ini lupa kita. Yang kedua,
muncul Muhammadiyah 1912. Ya. Sudah mulai bergerak, mulai berbicara politik dan segala macam sampai lahir NU, dan itu semua peran ormas yang menyadarkan masyarakat yang Jauh sebelum kemerdekaan. kemerdekaan, jauh dari sebelum kemerdekaan dengan segala macam apa aja. Tapi bisa kita lihat bahwa justru negara ini didirikan oleh pejuang-pejuang ormas. Nah, disitulah saya terpikirnya begini, mestinya apa istilahnya itu ya, yang punya andil utama ini adalah ormas-ormas, andil utama negara ini maksud saya. Apa kita gunakan istilahnya itu? Kalau ada hak veto, mungkin dia yang hak veto, ya kan? Kalau nggak ada ormas yang bergerak dulu, nggak jalan nih, negara ini nggak terbentuk. Mereka lah yang melahirkan. Samanhudi melahirkan tokoh-tokoh ini, bla 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 bla. Kemudian Muhammadiyah melahirkan tokoh-tokoh bla bla bla. Semua itu adalah peran dari ormas Islam, lahirlah Indonesia. Sekarang ini justru terbalik. Terbalik apa? Setelah negara ada, ormasnya kok malah seperti nggak punya apa-apa di negeri ini. Seperti numpang. Numpang. Nah, ini saya berpikir itu mestinya negeri ini lebih katakanlah, boleh nggak kita menyebut wasitnya paling tidak, atau apa ya, ormas-ormas itu berperan untuk berani mengatakan, presiden, dia sudah menyimpang. Kira-kira gitu. Ada hak sama dia seperti itu. Jadi ormas-ormas pejuang pendiri partai ini harus dikasih hak privilege, apa lagi hak Lebih diperhatikan lah, baik dari sisi seseruannya. Iya, punya hak dia untuk mengontrol negeri ini. Mengingatkan penguasa, baik parlemen maupun Iya, di eksekutif. itu. Ada hak lah, katakan begitu. Kalau misalnya kalau di Malaysia kan hak raja ada. Ya. Sekarang kita tidak raja. Ormas sendiri nih. Nah, kenapa justru setelah jadi, katakanlah jadi negara, ormasnya malah mandul. Malah ada yang katakanlah tersangka itu. Kira-kira gitu. Malah dicurigai. Ini kan sesuatu yang saya pikir perlu kita waspadai. Dari mana pemikiran ini? Itu yang saya katakan, jangan-jangan ada upaya memang menghancurkan umat Islam dengan rangka menguasai Indonesia. Bang Masri, pikiran-pikiran Anda ini seringkali juga dicurigai, ini Dr. Masri Sitanggang ini tokoh radikal. Bahkan Anda pernah menulis, sayalah radikal, itu gimana penjelasan seperti apa? Saya mengatur karena banyaknya tuduhan radikal terhadap umat Islam terutama, kemudian ditangkapi atau dicurigai atau segala macam. Yang salah dalam radikal ini apa sih? Ya, apa yang salah jadi orang radikal? Ini kan pertanyaan nih. Atau yang salah justru dia nggak tahu arti radikal, nggak paham gitu loh. Maka saya tulislah, catat saya seorang radikal. Itu memang bahwa radikal itu kemudian tidak sering tak bersesuaian dengan suasana yang mapan, ya memang begitu. Contoh, radikal nggak Galileo Galilei tiba-tiba menyatakan dunia ini bulat, berputar pada sumbunya mengelilingi matahari. Pada masa itu ilmuwan dan katakan para gereja dan apa berpendapat bahwa yang berputar itu adalah matahari, ya kemudian bumi ini datar. Itu Galilei dihukum karena dianggap radikal. Tapi ternyata kan benar. Gimana tuh orang yang benar dihukum? Apa yang salah sama siapa? Sekarang kita ikut Galilei. Jadi pemikiran yang radikal itu memang selalu banyak bertentangan dengan orang yang inginnya hidupnya mapan, jangan diganggu. Dia merasa terganggu dengan sesuatu yang mau merubah. Padahal perubahan itu keniscayaan dan itu menuju kebaikan. Ini persoalan politik sebenarnya. Apalagi kita lihat misalnya Pasteur itu
orang yang menyatakan secara ilmuwan ya, menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, karena apa? Lahir teori itu karena dulu orang berpikiran makhluk hidup itu berasal dari makhluk mati. Baru dibuktikan oleh dia, nggak benar itu. Ini semua radikal. Ilmuwan itu kalau tidak radikal tidak muncul ilmu baru. Bagaimana kita membuat itu? Indonesia tidak akan maju kalau tidak radikal cara berpikirnya. Dan saya disekolahkan sampai S3, namanya filosofi doktor. Filosofi doktor itu radikal. Pikiran-pikiran radikal lah itu ya. Nah, orang yang tak radikal itu sudah menjadi robot. Robot. Apa kata orang ikut. Jadi blow on, mau dijajah silahkan, mau apa silahkan. Itu loh orang. Radikal menjadi kata horor, bahkan dijadikan alat pemukul untuk kelompok-kelompok kritis. Menurut Anda seperti apa? Jadi disinilah kita dibuat bodoh, ya. Makanya saya ingin membangkitkan semangat kawan-kawan jangan takut menjadi radikal. Nah, maka saya katakan kalau ada yang tak pendapat sama saya dengan ungkapan ini, ayo kita berdebat. Saya buka tantang dalam banyak hal. Persoalannya debat kita tentang apa? Tentang Pancasila, negara dan apa? Sebagai Islam, saya mesti radikal dan fundamentalis. Pegangan saya adalah Quran dan Sunnah. Bahkan tema kongres sendiri dipandang ini kan tema-tema radikal, menata ulang Indonesia. Ya. Radikal. Kenapa? Karena kita sudah melihat Indonesia ini ke arah melenceng. Apa ya sekarang ini baik-baik saja Indonesia? Jujur tanya hati nurani. Ya, seluruh bangsa Indonesia tanya, apakah Indonesia ini sedang baik-baik saja? Itu kan pertanyaan radikal. Pertanyaan radikal itu. Nah, memang ada orang merasa baik-baik saja karena dia tak tahu informasi, ya kan? Atau sudah nyaman dia? Sudah nyaman, atau memang sudah imun. Nah, kalau orang sudah imun, maaf ya, imun, cerita imun. Sambil orang masuk ke kamar mandi, mula-mula ada terasa bau dikit, ya kan? Lama-lama terbiasa. Lama-lama udah imun, udah terbiasa. Sambil merokok dia di situ. Inilah penyakit yang sekarang sedang diciptakan, ditanamkan kepada masyarakat menjadi imun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Gimana membongkar itu? Dan upaya-upaya membuat segala tidak baik itu banyak. Makanya saya menulis buku itu mempertahankan agama. Karena yang diserang itu agama. Bahkan Anda tegaskan bertarung. Bertarung Mempertahankan agama dan bangsa. Karena baik agama maupun bangsa mendapat ancaman. Yang Anda maksudkan bertarung dengan siapa ya? Pihak-pihak yang anti sama Islam dan ingin menguasai Indonesia dengan cara bagaimana? Nah, itulah yang akan dikaji. Apakah merubah ideologinya, menguasai wilayahnya, menguasai kekuasaannya, kira-kira itu. Nah, itu saya ungkapkan di dalam buku itu. Dan itu bisa berasal dari dalam negeri sendiri, bisa dari luar ya? Bisa. Orang yang tak paham sejarah atau orang yang katakanlah kembali begini ya. Ketika kita merdeka, ya ormas-ormas Islam tadi berupaya untuk memerdekakan. Kita kan sudah membuat sepakat. Kita sepakat untuk yang ngobrolnya jangan terlalu keras, bilang. Kita membuat kita sepakat membentuk negara, ya, dengan pihak-pihak lain lah, dengan suku-suku lain, kita bersatu buat negara. Bagaimana cara bentuk negaranya? Nah, kita sepakatilah di pembukaan Menalsar, itulah kesepakatan kita bersama, ya, nah, bahwa kita nggak mau dijajah dan nggak boleh ada penjajahan, bahwa kita telah berjuang, kita bersyukur kepada Allah bahwa Dia memberi lapangan kita jadi merdeka. Nah, bentuk negara merdeka kita ini tugasnya itu tujuan kita untuk merdeka begini. Pemerintah melindungi segala bangsanya, mencerdaskan bangsanya, mensejahterakan kan gini bla bla bla. Dasarnya sila-sila ini nih, kira-kira begitu. Itu kesepakatan. Lalu kemudian ada pihak-pihak yang tak ingin ini.
atau masih tidak puas, tidak menerima ini, ya kan? Nah itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu juga. Misal, ya kita merdeka, sebutlah merdeka 1945, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini, bla bla, ya kan? Waktu proklamasi itu kan belum jelas yang mana wilayahnya, mana negaranya, kan ya? Belum jelas. Cuma omong aja kami bangsa Indonesia. Baru declare ya. Ya kan declare. Karena itu Belanda masih bisa punya kewenangan membagi-bagi negara ini menjadi RIS. Ya kan? Menjadi RIS. Nah, itu bukti bahwa kita belum ada apa-apa. Jadi, bukan hanya itu yang ditanamkan oleh Belanda. Baik secara politik masih tetap mau dikontrol, ekonomi masih dikontrol, kemudian misi jending mereka masih dikontrol di negeri ini. Dan bla 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 banyak tentu saja, ya kan. Artinya apa? Setelah merdeka 1945 itu baru menyatakan kami lepas dari Belanda. Wilayah yang belum jelas, ya, lepas proklamasi. Nah, tentu orang yang dididik Belanda ini tetap ada. Orang-orang yang berpikiran didikan oleh penjajah itu tetap ada. Orang yang merasa nyaman dengan kekuasaan Belanda itu tetap. Jadi orangnya, katakan Belandanya pergi, bangsawan Belanda pergi, kadernya banyak. Nah, maka banyaklah orang yang bermental penjajah. Nah, yang bermental penjajah inilah yang kemudian bisa memuluskan pihak-pihak tertentu. Kira-kira itu. Nah, itulah yang menjadi lawan kita, karena yang mereka tahu bahwa benteng Indonesia itu adalah Islam sejak dulu. Maka tetap sampai sekarang juga diupayakan Islam ini yang harus dikebiri, dilumpuhkan. Nah, baru kemudian lumpuh ini baik orang-orangnya bisa dimiskinkan, dibodohkan, dimarginalkan. Satu sisi ideologi Pancasilanya harus dilarikan kepada kemauan mereka. Jadi hapuskan ideologi Pancasila, umat Islamnya dilumpuhkan, dimarginalkan, kemudian ideologinya digerus. Nah, berarti ini yang 87,6% tadi ya? Ya, makanya banyaklah orang-orang Islam itu yang berpikir belah, nggak usah cerita politik, nggak usah cerita katakanlah jangan agama ini, negeri ini sama aja semua. Jadi apapun sama sudah. Padahal mereka sendiri, orang-orang tua mereka ini yang memperjuangkan politik awalnya ya? Iya, dan mau sekarang dilaga. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi berat buat kita. Karena itu Anda menyerukan kokohkan ukhuwah Islamiyah dulu, baru menata ulang Indonesia. Jadi Indonesia ini akan bangkit dan akan dihormati, akan besar kalau umat Islamnya itu satu, bangkit juga, sejahtera. Membangun Indonesia pada hakikatnya adalah membangun umat Islam, karena 87,6% adalah umat Islam. Sebaliknya, kalau mau membangun Indonesia, bangunlah umat Islamnya. Karena membangun umat Islam, otomatis membangun Indonesia. Kalau umat Islamnya dihancurkan, dilemahkan, dan segala macam, maka Indonesia lemah. Maka lahirlah orang-orang yang dia berorientasinya bukan Indonesia. Itu. Ormas-ormas Islam yang menjadi peserta Kongres Umat Islam, setuju nggak dengan tema atau isu yang Setuju. Makanya selesai kongres, keputusan itu kita buat, dan kemudian ditantangani semua. Ketua MUI Sumatera Utara, Profesor Maratua Simanjuntak, tanda tangan. Mewakili Muhammadiyah, tanda tangan. Mewakili, semua perwakilan ormas-ormas Islam ada. tangan, iya, semua tanda tangan. Nah, itu baguslah ya. Artinya ormas Islam sesungguhnya punya semangat yang sama untuk menata ulang Indonesia.
kan hadir juga para tokoh-tokoh nasional ya. Ya, Sikap mereka seperti apa? bagaimana? Para tokoh nasional ini sikap mereka seperti apa? Sikap mereka kan kan kritis. Kalau orang akademisi mau atau tidak mau, ya, suka atau tidak suka, itu watak orang akademisi. Dan yang kita undang kan semua aktivis yang berasal dari akademisi. Sebutlah Amin Rais, sebutlah misalnya Tamsil Lindrung, sebutlah Saganda, sebutlah Rafli Harun, saya lagi. Semua yang datang itu akademisi, Din Samsudin. Jadi yang berpikirnya itu memang berpikir radikal. Iya kan? Berpikir kritis, berpikir radikal. Radikal. Jadi boleh jadi ini dari pihak tertentu nggak suka dia, nggak suka. Inilah apa namanya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Kongres kita. Ada tokoh daerah, pemimpin daerah yang nampak menonjol juga baik di Kongres Umat Islam pertama maupun di Kongres Umat Islam kedua. Pak Edi Ramayadi. Iya, di Kongres pertama itu memang concern kita dalam mengukuhkan ukhuwah, kemudian ekonomi sosial dalam rangka menjaga atau apa istilahnya itu, menjaga Indonesia gitulah, lupa saya persia tadi itu, menyelamatkan Indonesia. Kenapa menyelamatkan? Pada masa itu ada beberapa hal yang menjadi ancaman komunis sudah nyata, ya kan? Kemudian suasana hubungan antara masih kuat, ya. Cara politik kita sudah lebih kepada transaksional yang nggak jelas. Maka kemudian kita menyerukan dalam kongres itu supaya umat Islam memberikan perhatian terhadap politik, ya. Jadi artinya kalau masa itu di kongres pertama umat Islam masih ditakut-takuti tentang politik, jangan bawa politik dalam agama atau bawa agama politik, atau jangan jadikan masjid bicara politik, jauhkan umat Islam dari politik. Ini kan berbahaya. Sekian lama kita ditanamkan begitu rupa, akhirnya yang bermain di politik itu bajingan. Orang-orang baik yang sholatnya teratur nggak ikut dalam politik. Ya? Akhirnya politik yang mengatur negara ini bukan orang baik. Nah, itulah akhirnya kesadaran itu menyelamatkan Indonesia ini dengan rong-rongan macam-macam, termasuk juga lah bahasa kita mempertahankan agama dan bangsa ya di situ. Lalu sepakatlah kita pada kesempatan itu kita melihat waktu itu sudah dekat dengan pilkada dan pemilu ya. Maka tema kita adalah kita mendukung calon bupati atau calon gubernur yang Muslim dan membela kepentingan Islam. Yang Muslim dan membela kepentingan Islam. Muslim, ya? Kepentingan Islam. Karena kenapa perlu dibela? Karena pada masa itu Islam itu tertekan, sudah mulai cerita radikalisme dan itu udah itu radikalisme, kemudian terorisme dalam suasana takut-takuti. Jadi kita ingin punya orang yang bisa mengayomi. Nah, waktu itu kita lihat posisinya ada pada Edi Ramayadi, maka kita dukung semua. Jadi kongres itu walaupun tidak menyebut Edi Ramayadi sudah paham lah yang kita dukung. Jadi waktu kampanye, waktu hari H penusukan itu semua teman-teman semua mengerahkan sholat subuh berjemaah, pagi habis itu ke TPS. Itu bagus. Alhamdulillah. Nah, di kongres kedua ya, sebagai gubernur, walaupun dia katakanlah gubernur ya bagian dari pemerintahan ya kan? Karena melalui temanya ini yang dituding pemerintah ini. Nah, jadi kita aja memikirkan ya kan, kita masih perlu nggak memperbaiki Indonesia? Jawabnya perlu. Kalau gitu ayo loh, ya kan?
Tapi kan koridornya tetap Pancasila. Ya. Kita menata Indonesia ini berdasarkan sepakatan semula. Jangan dibawa lari nih Indonesia meninggalkan kesepakatan. Kan gitu nih. Siapa yang tak setuju? Sadar nggak kita di sekarang agak melenceng? Sadar, di mana-mana ada kezaliman, ada pelaksanaan hukum. Termasuk Gubernur Edi Rahmayadi ya. Ah, Kesadaran itu muncul juga pada dengan dia menerima kita tentu katakanlah dia terima dengan konsep begini-begini ya tentu kita percaya dia masih bagus punya kesadaran yang sama ya. Sama ya kan. Saya melihat ini guru di Rahmayadi cerdas. Dia kan komandan Kostrad ya kan. Tahu deh situasi ini. Tahu deh bagaimana keadaan. Bahkan tidak berubah. Nah, Di Kongres pertama dia belum jadi gubernur. Di Kongres kedua dia sudah jadi gubernur. Tidak berubah. Tidak berubah dalam hal itu, ya. Dalam hal itu. Jadi saya betul-betul mengapresiasi itu soal itu. Nah, kan ini ya jujur lah kita tahu kalau kita lihat dari media dan segala macam bagaimana mengungkap mengekspos kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan pemerintah, banyak orang tak senang dan suara rakyat yang didengar itu banyak, ya kan? Ada mulai dari omnibus law, ada dari cipta kerja, kesehatan, kemudian pengangkatan pejabat daerah yang melebihi kewenangannya sama dengan kepala daerah sendiri. Itu kan aneh-aneh dan itu nggak didengar. Lahir Kepres sampai sekarang juga menjadi masalah hampir semua masalah COVID yang tak jelas penanganannya dari keuangannya segala macam itu semua sudah terungkap ya. Ada lagi pembantaian yang semena kilometer 50. Ada tokoh lain yang juga hadir di Kongres, baik yang pertama maupun kedua. Pertama, sebelum beliau membangun satu partai baru, lalu di Kongres kedua dalam kapasitasnya beliau sebagai Ketua Majelis Syuro, Pak Amin Rais. Anda melihat konsistensi Pak Amin Rais nggak dari sisi perjalanan seperti halnya konsistensi Pak Edi Rahmayadi? Ya begini, ya kalau Pak Amin Rais kan dia cenderung politisi. Ya, kalau politisi ini kan kadang-kadang memang harus kita pahami kemana rame dia main ya. Bukan, kadang-kadang ada istilah panatsir. Nah ini saya mau pakai panatsir, saya termasuk pencinta panatsir. Dan saya menganggap Amin Rais itu adalah didikan panatsir. Sehingga dulu saya sempat berpikiran bahwa pikiran panatsir itu ada di Pak Amin Rais. Untuk era sekarang ya? Iya, dari dulu saya paham begitu. Cuma di dalam politik memang ada istilah panatsir itu berpirau. Berpirau itu apa? Ibarat kita mau berenang menyeberangi sungai, ya. Sungai yang deras, tidak mungkin kita vertikal. Vertikal menyeberang itu nggak mungkin. Jadi harus miring juga dia mengikuti arus dulu, tapi penting sampai. Itu namanya berpirau. Jadi terkadang dalam berpolitik ini saya bisa memahami yang tak boleh hanyut. Kalau berpirau itu betul hanyut nggak boleh. Nah saya melihat Pak Amin itu berpirau, dia buat pertipan, kemudian dia nggak mau hanyut kan, kira-kira gitu. Tidak ingin hanyut ya? Tidak hanyut. Di PAN dia coba berpirau, tapi arusnya terlalu kencang. Kira-kira gitu ya. Baru dia partai umat. Nah, saya pikir ini langkah yang bagus. Ya. Dan saya mengapresiasi kalau itu betul, tagline-nya itu ditegakkan dan dia bisa. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Dalam situasi sekarang itu tepat. Tagline itu tepat. Dan itu amanah dari amar ma'ruf nahi munkar. Tugas dakwah Islam itulah dia. Menurut Anda tagline itu
bisa beriringan nggak dengan isu, dengan tema, bahkan saya dengar ini hasil kongres yang terakhir, Kongres Kedua Umat Islam Sumatera Utara, menata ulang Indonesia. Ini kan tagline-nya sangat radikal ini. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Menurut Anda ini bisa beriringan atau seperti apa? Kalau dalam maknawi, ya, saya kira lebih kurang sama. Menata ulang Indonesia kenapa? Karena ada kezaliman, ada kerusakan, ada penyelewengan, ada macam-macam. Ada ketidakadilan, ya. Maka ditegakkanlah yang bagus, yang benar. Disitulah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu keadilan. Ya, ditata. Ya, menata itu kan keadilan. Nah, jadi ini kalau saya melihat kelahiran Partai Umat dengan tagline lawan kezaliman, tegakkan keadilan adalah pernyataan perlawanan terhadap keadaan yang ada sekarang. Dan itu harus kita sambut, harus. Umat Islam nggak boleh ini, nggak mau, itu tugas. Siapa yang mau ada kezaliman? Bang Masri, pemilu semakin dekat dan Partai Umat menjadi salah satu kontestan pemilu 2024. Kami dapat bocoran Bang Masri malah ikut nyalek dan menerima lamaran dari Mas Rido, Ketua Umum Partai Umat. Ini kami sekaligus mau konfirmasi nih, mumpung lagi ketemu. Benar nggak isu itu? Bang Masri menerima lamaran Mas Rido? Iya, begini, memang ya, saya sudah bertekad, ya mungkin hampir setahun lalu sudah nggak mau lagi saya berpartai-partai, nggak mau, karena namanya partai mungkin kita punya persiapan macam-macam, jantung masih harus ada serapnya gitu-gitu ya kan. Jangan sampai harus dalam keadaan betul-betul fit ya. Ya. Kenapa? Tradisi kita, saya lihat yang berpartai ini pun belum menunjukkan etika yang baik. Masih orang melihat berpartai, berpolitik, orientasinya kekuasaan. Nah, bukan memperjuangkan ideologi. Beda, kalau berebut kekuasaan, maka yang dipikirkan adalah bagaimana berkuasa orang lain tersingkir. Maka yang paling mungkin menyingkirkan kita kan orang yang paling dekat dari kita. Makanya orang-orang yang dekat pun akhirnya mulai. Nah, orientasi kekuasaan itu berbahaya. Kalau orientasinya kekuasaan, dia nggak pikir benar atau salah. Yang penting kuasai dulu. Kan itu repot kalau begitu. Kalau begini dia, nggak mungkin kita bicara tentang membangun Indonesia, omong kosong itu, omong kosong. Manusia mula-mula kadang-kadang berpikir dia ingin berkuasa, memerdekakan diri dari kekuasaan orang lain. Setelah merdeka ingin berkuasa. Nah, kalau dia salah dalam niatnya, yang penting berkuasa. Setelah berkuasa ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apa juga. Nah, itu kan repot itu. Maka terjadilah orang yang penindas, penguasa yang menindas rakyatnya. Nah, ini kan berbahaya. Kalau begitu dia, saya kira salah. Jadi kami dengar yang melamar Bang Masri ini bukan hanya sekali, bahkan ada juga dari partai lain sebelum Mas Rido datang. Ini apa alasannya? Mas Rido kok, Anda tadi belum menjelaskan kenapa menerima lamaran Mas Rido untuk menjadi caleg dari Partai Umat. Ya, begini. Mas Rido itu kan Ketua Umum Partai Umat. Dalam Islam ada orang-orang yang harus dihormati. Ya. Pertama, orang dihormati karena usia. Nah, itu jangan lupa, ini akhlak kita ini, akhlak orang Islam. Orang tua dihormati. Bagaimana dicontohkan Ali bin Abi Thalib ketika dia mau ke masjid subuh-subuh, di depannya itu ada orang Yahudi. Yahudi loh, bukan Islam. Jalan dengan tertatih-tatih. Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului.
Sehingga Rasul ketika sholat terpaksa lama sekali rukunya karena dia merasa Ali belum datang. Nah, ini bagaimana harga orang tua, ya, menghargai orang tua dari usia. Nah, yang kedua, menghormati orang yang berilmu. Orang berilmu, kalau kita orang Islam tahu dia berilmu, kita hormati. Jangan lecehkan dan jangan singkirkan. Karena disitulah pencerahan, disitulah pembangunan. Kalau kita buang orang berilmu dan kita lecehkan, hancur negeri. Orang-orang berilmu dicabut Allah satu-satu, rusak itu negeri semua. Nah, orang berilmu. Makanya Allah pun menegaskan Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dari beriman. Jadi berilmu dia. Nah, hormati. Nah, yang ketiga, hormati karena jabatannya, kedudukannya. Dalam Islam kedudukan itu dihormati, tapi tentu kedudukan orang yang amanah. Kalau orang zalim tidak. Jangan mentang-mentang karena kedudukan orang televisi, kalau zalim nggak boleh. Nggak ada kewajiban menaati pemerintah yang zalim. Nah, itu tegas. Umar bin Khattab pun mengatakan itu. Tapi kalau dia amanah, haram hukumnya. Nah, coba bayangkan, itu menentang itu. Jadi, Mas Ridho saya lihat paling tidak ada dua di situ. Pertama, dia ilmunya bagus. Jadi tokoh berilmu dan muda dahsyat nih. Pakar AI. Ya? Pakar AI. Ya kan? IT. Langka ini ilmu. Yang kedua, saya terus terang waktu dia berpidato menyampaikan pokok pikirannya dengan ayat-ayat luar biasa nih, muda pakar teknologi tapi ayat-ayatnya fasih, langka ini, ya kan? Nah, itu. Yang kemudian dia punya jabatan, masa ya ketua umum partai datang? Macam itu. Kalau Pak kapan sudah minta saya katakan saya tak mau lagi berpartai. Ustaz Sambu datang, masih saya katakan. Tapi ketua umum datang, kalau saya nolak, apa nilainya dia? Atau apa nilai saya? Wah, hebat kali saya nolak. Apalagi dia minta itu bukan sebetulnya caleg sebenarnya. Dia minta supaya saya membenahi perkaderan di Partai Umat. Nah, ini kalau Anda disuruh membenahi karakter orang, masa kita nolak? Anda dai, tolong Pak, ini didik ini orang supaya sesuai dengan apa yang dituntun Allah. Bagaimana nolaknya itu? Itu pun saya bilang belum mengatakan iya, tapi saya pikir dulu, konsultasi sama istri dan apa, anak-anak saya banyak yang nolak. Udahlah, udah usia sekian. Tapi kemudian saya istiqoroh. Istri suruh istiqoroh, saya istiqoroh. Dalam istiqoroh itu kemudian terinspirasi saya supaya menanya beberapa tokoh di Sumatera Utara. Saya datang itu kemudian yang tergambar sama saya, siapa-siapa yang mendatangi. Yang saya datangi semua menyatakan ambil Bang, ambil Ustaz. Nah, jadi akhirnya saya putuskan lah, oke lah gitu. Itu sebetulnya. Bang Masri, kembali lagi ke hasil kongres kedua umat Islam di Sumatera Utara. Yang paling menarik adalah soal menata ulang Indonesia masa depan. Ini pemilu 2024, bisakah ini kita harapkan untuk menjadi gerbang menata ulang Indonesia, menata ulang NKRI? Saya tidak mengharapkan, tapi harus bisa. Bukan sekadar harapan ya? Hati harapan, harus bisa. Di 2024 kalau tidak bisa ditata, dan pihak-pihak yang mapan ini tetap berkuasa, saya pesimis. Pesimis untuk bisa bangkit itu makin susah. Dari segi mana kita lagi apa? Coba. Saya tadi menggambarkan bagaimana umat Islam berjuang untuk memerdekakan. Pada masa penjajahan, itu yang tertindas itu umat Islam. Inlander itu sesungguhnya. Inlander itu tujuan apa sebutan tuh ini umat Islam, kelas babu, kelas pekerja, kuli. Nah, setelah merdeka kenapa masih tertindas? Dan bukan ya, mestinya ya orang tertindas inilah secara logis yang merasa
berkewajiban untuk berjuang. Karena dia tertindas, maka dialah yang berjuang. Orang yang tak tertindas, ngapain dia berjuang apaan? Ya, itu kan logikanya. Maka orang tertindas, umat Islam ini berjuang. Nah, berjuang merdeka, mendirikan negara. Mestinya orang yang berjuang mendirikan negara adalah pemilik negara dan penguasa negara. Pemilik sah dia. Iya, mestinya dialah pemilik, dialah penguasa. Ya, karena dia pendiri, maka dialah pemilik, maka dialah penguasa. Nah, pertanyaannya, apa betul itu sekarang? Umat Islam pemilih, umat Islam penguasa? Enggak. Kok kita bisa tersingkir? Pemilu 2024 harus bisa menjadi pintu gerbang ya. Harus. Bagaimana caranya? Mungkin ya. Mungkin kan persoalannya ini pemilu kan bukan hanya ditentukan oleh pemilih. Nah, ini persoalannya. Pemilu menang siapa kalah tidak hanya ditentukan oleh pemilih, tapi juga ditentukan oleh pelaksana pemilu. Nah, itu yang dasarnya. Oleh penyelenggara. Ya? Nah, bagaimana supaya harus menang juga? Maka saya dalam buku ini juga saya tulis adalah People Power, pintu darurat demokrasi. Kalau ternyata penyelenggara pemilu tidak bisa berlaku jurdil, kalau tidak bisa langsung umum rahasia, bebas rahasia dan jujur dan adil, pintu daruratnya adalah people power. Bagaimana demokrasi kalau sudah anarkis, kemudian penguasa hasil demokrasi ternyata berujung pada penindasan rakyat atau katakanlah sebagai sudah otoriter yang terpilih. Tapi itu kan pintu darurat, digunakan dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan normal tetap pintu darurat. Masih normal. Yang saya khawatirkan gini, kalau tidak dibuka pintu darurat, hancur kita. Kenapa? Coba pesawat jatuh, masuk ke laut, pintu darurat tak dibuka, habis matilah semua. Jadi sebaik-baik apapun sistem demokrasi, mesti ada pintu darurat. Sekarang lepas mau digunakan atau tidak? Lepas mau digunakan atau tidak, ya kan? Kayak gitu. Baik, Bang Masri. Pemilu 2024 ini pemilu serentak. Di saat yang sama, rakyat Indonesia di bilik TPS akan memilih calon presidennya sekaligus memilih calon wakil rakyatnya. Artinya ini calon-calon yang akan menata ulang Indonesia. Itu versi umat Islam lah katakan. Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ya. Calon-calon presiden kan paling tidak sekarang ini yang rame ada 3 orang. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies. Kira-kira lah menurut pandangan Pak Masri sebagai aktivis, sebagai penggagas Kongres Umat Islam ini, dari ketiga orang ini siapa yang paling pas kira-kira? Iya, jadi begini, Kongres Umat Islam itu memutuskan akan mendukung calon presiden yang gitu. 1, tidak memusuhi Islam dan akan menghentikan Islamophobia, hapus Islamophobia, tidak memusuhi Islam, ya kan? Itu dulu satu. Artinya dia tidak mengizinkan ada Islamophobia, dia tidak terlibat. Dia akan menghapus Islamophobia ya. Dan tidak terlibat dalam suasana sekarang Islamophobia. Ada unsur dia dalam bicara ngomong seolah nggak suka Islam, jangan. Kira-kira gitu. Harus clear dulu ini. Clear dulu ini. Yang kedua, dia setuju dengan hasil keputusan Kongres. Apa keputusan Kongres? Melakukan perbaikan-perbaikan. Pertama, robah struktur kepolisian. Ekonomi harus berpihak kepada rakyat. Semua dirubah.
kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan katakanlah yang asli, ya, kembali kepada yang mulia. Baru nanti diperbaiki bagaimana diulang. Jadi banyak pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 2002 itu yang harus dirubah. Jadi setuju nggak dia kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Bagaimana caranya terserah. Setuju nggak dia perubahan dalam kepolisian, ya kan? Kemudian menempatkan Pancasila itu sesuai dengan kedudukan dan fungsinya yang sebenarnya. Ada berapa banyak poin di dalam itu, tapi itulah bagian-bagian dari bidang ekonomi, politik, hukum Islamiyah. Dia termasuk tadi yang kalau dua tadi misalnya tidak Islamofobia, kemudian setuju dengan keputusan. Yang ketiga itu sebetulnya ada mau merekatkan lagi umat Islam yang terkadung sudah terlanjur diacak-acak, ya. retak. Karena kalau umat Islam ini berantakan, Indonesia nggak bisa dibangun. Itu. Jadi kita akan berikan ini kemana mau dia. Mau Ganjar, mau Prabowo. Tapi ini kan banyak perubahan-perubahan, namanya ini kepada yang punya semangat isu perubahan. Mas Anies misalnya. Sekarang kalau secara formal sebagai ketua tentu belum bisa gitu ya. Tapi kalau penilaian pribadi saya, Anies. Kenapa? Kan gitu. Anies sudah banyak membicarakan dalam walaupun tidak berupa menyerang atau apa, tapi dia sudah menggambarkan suasana Indonesia yang agak berubah dari sekarang. Nah, itu kan contoh. Dia tampil sejuk ya. Tampil sejuk, track record-nya sudah bagus, ya kan? Apa yang dikerjakan di DKI itu luar biasa kalau menurut saya. Kalau orang yang katakan jernih melihat, ya kacamatanya jernih, bagus dikerjakan. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah karena dia akademisi, berpikirnya itu mungkin ya sama kita semua akademisi itu mudah nangkap. Maunya Anies itu begini, kita bisa nangkap. Kalau ada orang pidato kan maunya begini bla bla, besok kita tengok bukan begitu. Ya kan? Kan ada itu. Begini, kita nanti punya ini, nanti tak kapan. Kan gitu. Jadi Anies tak seperti itu saya lihat. Akademisi itu dia sudah punya gagasan, kemudian dilemparkan gagasan, kemudian dilakukan tahap-tahap, kita bisa ikuti. Begitupun kalau Mas Anies setuju dengan hasil Kongres Islam kedua itu. Ini akan disampaikan ke... Saya akan sampaikan. Mudah-mudahan dia tidak nolak lah, karena isinya lebih kurang sama seperti apanya. Dan yang menarik adalah Anies itu diterima di dunia internasional dan dihormati. Itu poin yang luar biasa sebagai seorang presiden. Dia sudah punya modal besar, dihormati di seluruh di negara-negara, ya. Diangkat, dia jadi katakanlah penasehat universitas tertua, dia dipuji di tempat lain, itu dahsyat, dapat penghargaan bla bla bla, itu luar biasa. Kalau satu negara presidennya dihargai, itu negaranya juga dihargai, ya kan? Orang akan mengatakan dari mana? Dari Indonesia. Anies ya. Coba Mas Soekarno misalnya. Indonesia Soekarno Indonesia ya, kan gitu. Disegani dunia Segani. Pak Harto disegani di mana? Ketika orang sibuk berbicara tentang Bosnia perang-perang, dia mau datang. Orang internasional banyak yang senang. Tapi kalau disepelekan, datang presiden kita, diacuhkan orang. Jadi Indonesia akhirnya menjadi tak berharga. Saya punya pengalaman menceritakan. Saya pernah mau menukar uang rupiah, nggak usah sebut di mana, tapi negara jiran. Ya, tukar ke Benny Changer di satu airport. Ketika saya sodor, nolak dia Pak, tukar tempat lain aja Pak. Siapa yang hadir? Karena buat dia memang sulit. Uang kita menukar uang kira-kira pecahannya paling banyak 10, uang kita satu gini. Menghitung aja pakai bank.
Kang Karena itu Masri, saya malu. Ya. itu tadi kan capres. Hmm. Pemilu 2024, memilih capres dan memilih caleg. Kami dapat bocoran, Bang Masri tadi kan nyalek, ya kan, gitu. Nah, kira-kira Bang Masri, semangat eh, Kongres Umat Islam itu dengan sosok capres seperti Anda ceritakan tadi yang ya dia tidak memusuhi Islam, kemudian dia mau merekatkan dan dia mau juga melaksanakan putusan-putusan hasil Kongres Umat Islam. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke kawan-kawan aktivis Ormas Islam, kepada para aktivis, para alim ulama yang kemarin terlibat di Kongres Umat Islam yang kedua itu? Iya, dengan tidak mendahului saya harus menyampaikan ke Mas Aniesnya tentang hasil kongres. Buat saya memang sekarang ini nilai Pak Anies itu lebih dekat dengan hasil kongres, ya kan? Mungkin secara jahir belum terucap atau belum bertemu. Ya nanti akan kita nanti. Maka saya berharap supaya umat Islam ya sekarang udah mencanangkan lah ya. Dibanding dengan yang lain-lain ya, mungkin orang lain hebat dari sisi lain, gitu ya kan. Tapi dari sisi pandang kita yang membutuhkan kriteria presiden yang begitu, Anies. Nah, bukan juga Anies yang terbaik dalam negara Indonesia, bukan. Tentu masih ada yang baik, cuma dia nggak berkesempatan diusung. Kan itu aja ini kan. Di antara yang diusung, Anies lah. Jadi oleh karena itu, kalau kita sepakat ya, mau membangun Indonesia, melakukan perubahan, membela agama dan negara ini, bertarung mempertahankan agama ini tidak diacak-acak, Mempertahankan agama dan bangsa ini, maka pilihannya adalah Anies. Tapi ada tapinya. Kenapa? Jangan terkecoh kita, jangan disibukkan kita hanya berpikir memenangkan Anies. Politik di negeri kita ini tak menentu. Nah, kenapa saya sebutkan gitu? Anies menang kalau DPR RI-nya dikuasai oleh partai itu juga, Anies nggak bisa buat apa-apa. Dia harus tunduk pula sama partai pemenang nanti. Nah, itu persoalan besar. Anies menang, kita percaya dia akan melaksanakan apa yang kita amanahkan. Tapi kalau DPR-nya dikuasai oleh partai-partai yang tak sejalan dengan Anies, tak bisa, dia akan terikat. Partai Umat siap nggak mengawal Anies di parlemen? Kan kalau dari Rakernas itu sudah menyatakan dukung Anies ya. Maka bahasa kita, kalau umat Islam ini mau perubahan, pilih Anies, menangkan Anies, menangkan petarung-petarung Islam dari partai umat. Petarung, jangan sekedar memilih orang yang mau jadi anggota, jangan. Petarung, karena di situ nanti akan bertarung berhadapan dengan partai lain. Bukan sekadar menyuarakan ya, bukan, tapi memperjuangkan ya. Memperjuangkan. Jadi kirimlah petarung-petarung partai umat ya untuk perubahan ini, untuk menghabisi kezaliman dan keadilan, membela negeri ini, membantu Anies. Itu yang betul di parlemen ya. Nah, jadi jangan pilih misalnya ya katakanlah yang penting dia bisa duduk bagi-bagi, itu repot lah kita. Ya. Baik, Pak Masri. Satu saya yang mau sampaikan ini, salah satu yang harus dirubah, ya, melakukan menata ulang itu. Sekarang kan Pancasila tadi kita minta itu didudukkan pada fungsi ya, yang sesungguhnya dalam bernegara. Sekarang ini kan nggak tahu kita jelas Pancasila. Semua orang mengatakan Pancasila dan sekarang perilakunya nggak Pancasila. Bahkan Pancasila dijadikan sekarang ini menjadi alat pemukul lawan politik, dan itu rakyat. Rakyat dituntut supaya berpancasila. Kalau tidak berpancasila, dia akan mendapat masalah terhadap
pemerintah. Itu kesalahan. Ini orang yang tak mengerti Pancasila atau coba mempolitisir. Dalam bernegara Indonesia, Pancasila itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk menjalankan dan melaksanakannya. Kewajiban pemerintah loh. Pancasila itu adalah kewajiban pemerintah, amanah yang diberikan kepada pemerintah untuk wajib dijalankan dalam rangka mengelola negara mencapai tujuan. Bukan sebaliknya. Rakyat disuruh baru Pancasila, kalau nggak ditangkapin. Itu yang terjadi sekarang. Nah, contoh paling sederhana, saya untuk jalan pemikiran akademis saja. Pancasila itu bukan yang di Garuda Pancasila ya, ini nggak ada status hukumnya, nggak ada. Dilihat di alinea keempat. Di alinea keempat itu di bawah dikatakan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dibuat di dalam Garuda Pancasila sebagai sila kelima. Sila kelima dibuat keadilan sosial. Padahal bahasa sebenarnya di pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mewujudkan keadilan sosial? Rakyat atau pemerintah? Rakyat, pemerintah. Yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pemerintah. Bukan rakyat ya? Bukan rakyat. Kalau begitu tugas siapa ini? Berpancasila tugas pemerintah. Tugas siapa? Ya? Pemerintah. Jadi, ya bahasa saya agak ekstrim ya, terserah mau ditanggapi macam apa, tapi ini akademik. Kalau ada ormas atau individu, ormas dianggap tak Pancasila bisa dibubarkan, dan individu dianggap tidak Pancasila, rakyat bisa ditangkap. Bagaimana kalau pemerintah yang memang harus wajib menjalankan Pancasila, tapi tidak menjalankan Pancasila? Kalau pemerintah tidak bisa mewujudkan keadilan sosial, berarti pemerintah menentang Pancasila, begitu? Ya, tidak. Sekarang ormas bisa dibubarkan. Contohlah, sebutlah ormas FPI, HTI, bla ya, dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Yang tidak sesuai itu kan rakyat punya. Ya, bisa dibubarkan. Tapi kalau kemudian pemerintah tak menjalankan Pancasila padahal itu kewajibannya, seharusnya dibubarkan juga ya. jadi harus ditata ulang. Pemerintahnya harus mengerti Pancasila. Bukan kita yang kejar-kejar rakyat. Inilah yang zalim itu. Ini yang harus ditegakkan keadilan. Zalim itu harus dilawan ya. Harus dilawan. Baik Bang Masri, Ya. kita masih ingin mendalami banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi forum kita ini sangat terbatas waktunya. Kita masih ingin bicara. Mohon kesediaan Bang Masri ini untuk di sesi-sesi lainnya kembali kita berdiskusi. Pemirsa, nantikan bincang spesial membahas isu-isu menarik lainnya, isu-isu politik terutama menjelang pemilu 2024 hanya di Jurnal Politik TV dan channel Sisi Pandang Masri Stanggang. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.